Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, jangan lupa selalu siap untuk belajar dan selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita masih pada pembelajaran tema 3, benda-benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. BP 2, muatan mapel bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang harus kita ketahui yaitu untuk bahasa Indonesia menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca wacana yang berjudul benda terbuat dari kayu, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Nah, suatu saat kalau kita ada pertemuan bisa dilakukan ataupun lewat video call. Tapi sebelumnya kalian nanti tugasnya adalah ditulis ulang saja. Pembelajaran 2, ayo mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, ini benda yang dikelompokkan berdasarkan bahannya, yaitu terbuat dari kayu. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan almari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Bayangkan pohonnya ditebang. Kedua, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus. Ini biasanya hanya dari pohon yang sudah dipotong, ditebang, pohon ditebang, kemudian dipotong-potong, dibawa pakai truk. Biasanya kalau banyak ya, seperti truk melalui darat ataupun kapal melalui sungai. Nah, untuk di luar Jawa banyak sungai, biasanya lewat sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2-4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk, ya, diukir, ditipiskan, ya, mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api. Hati-hati ya, mudah terbakar. Ya, tidak mudah, tapi kalau kena api bisa terbakar. Sehingga tidak tahan api, sehingga kayu mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya, ya. Mungkin bisa tanya orang tua, Pak, Bu, apa toh kayu yang suka dimakan rayap? Nah, seperti itu ya. Oke, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut.
good. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Berapa lama? Tadi ada ini ya. Selanjutnya, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Ya, sudah tadi dijelaskan. Nah, apa kelemahannya benda yang terbuat dari kayu? Pinter ya. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Banyak, di sekitar ada pintu, meja, jendela, dan lain-lain ya. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Nah, untuk tuliskan dan lengkapi gambar pada kotak. Nah, ini digambar, ini pohon yang sedang ditebang. Jadi gambar pohonnya yang ambruk, ada pohon, ada yang ambruk, boleh. Jadi pohon ditebang, yang sini gelondongan panjang. Jadi di sini ada gambar gelondongan, nggak usah truk ya. Kamu kalau gambar truk kesulitan, tapi kalau kamu mau, oh saya suka gambar truk, ya gambar truk yang ada kayunya, atau kapal laut ya, kapal laut yang tengahnya ada kayu, boleh. Ataupun kayu yang gelondongan masih panjang. Kemudian di sini adalah kayu gelondongan yang sudah dipotong-potong, jadi agak pendek-pendek ataupun sudah berbentuk papan, boleh berbentuk papan, bahannya papan, kayu gelondongan pendek boleh, berbentuk papan juga boleh. Kalau yang sini adalah sudah jadi, kamu buat meja, almari, rak TV, boleh semuanya. Yang penting bahan kayu satu saja yang hasilnya ya, hasilnya satu saja. Jadi di sini adalah tulisannya pohon ditebang, kayu gelondongan. Di sini kayu yang sudah dipotong-potong, gelondongan yang sudah dipotong-potong. Di sini hasil akhir. Ini ya. Terus ayo mengamati, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nomor 1, nama benda. Misalkan nama benda meja untuk meletakkan benda. Nomor 2, jendela untuk menutup, untuk sirkulasi udara. Nomor 3, pintu untuk keluar masuk rumah. Nomor 4, kursi untuk tempat duduk. Nomor 5, apalagi? Ya, cari kurang 2 ya. Masih banyak yang terbuat dari kayu, ada figura, ada banyak ya. Di sekitar rumahmu kamu cari bendanya, gunanya untuk apa? Sederhana saja, pensil untuk menulis seperti itu ya. Oke, mungkin sekian. Ini pendek-pendek, gambarnya tidak usah bagus-bagus, maaf. Saya ulangi, untuk gambar yang penting ada gambarnya, sehingga kamu bisa bercerita berdasarkan gambar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton kegiatan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.